Shalom jemaat Tuhan, apakah siap beribadah hari ini? Tentunya pasti semua kita siap untuk datang ke baitnya Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari siapkan hati, pikiran, semuanya untuk Tuhan, untuk fokus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan dan dengar firman, mari kita berdoa. Mari bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, mengucap syukur Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami Bapa. Setiap hari Tuhan pimpin, Tuhan bimbing kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau datang Bapa, memuji-Mu, menyembah-Mu Bapa. Layakan setiap kami Tuhan, jemaat Rehoboth Shalom, dimanapun kami berada kami membangun Tuhan, mesbah Allah. Di tempat kami berada saat ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang melayakan kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bimbing setiap kami, berikan kami pengertian yang benar Tuhan akan kebenaran firman Allah. Terima kasih ya Aba ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, amin. Amin. Percaya bahwa setiap kita ada sampai saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan, nafas kehidupan, makanan minuman, semua yang Tuhan cukupkan itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, ku ada karena kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu,
kasih-Mu Bapa. Kami ada saat ini karena kasih-Mu menopang, menguatkan dan jadi pengharapan. Haleluya, sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh indah kasih-Mu Bapa. Tuhan baik, Tuhan sungguh baik, bahkan kasih Tuhan tuh sungguh indah dalam hidup kita. Dari hari ke hari Tuhan bimbing selalu, bahkan dalam senang, suka, Tuhan paling setia. Tuhan pribadi yang gak pernah tinggalkan kita. Sungguh indah, sungguh besar kasih Tuhan. Sungguh indah.
Shalom, puji Tuhan. Kita sudah diberkati melalui pujian yang sudah dinaikkan tadi dan saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita boleh berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau yang sudah menyertai kami, melindungi kami, bahkan memberkati kehidupan kami. Dan terimalah segala pujian syukur yang sudah kami naikkan Tuhan. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama terus buka hati kami, buka pikiran kami untuk kami boleh bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Mari tuntun hati dan pikiran kami Tuhan, ketika kami boleh membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, Engkau yang boleh bertahta atas kehidupan kami. Berkati juga seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Sehingga mereka juga boleh tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Urapi mereka, jamah mereka Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Sehingga firman-Mu juga yang didengarkan oleh mereka boleh menjadi berkat dan menguatkan iman mereka semakin teguh lagi dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu saya ucapkan kepada seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada saat kesempatan ini kita boleh beribadah, kita boleh berbakti kepada Tuhan Yesus ya. Saya percaya sidang jemaat di rumahnya masing-masing sungguh sudah mempersiapkan hatinya lebih lagi dan sudah tidak sabar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya akan membawakan firman Tuhan dan saya beri judul Allah yang Maha Adil. Allah yang Maha Adil. Yang dimaksud adil adalah bertindak benar sesuai standar kebenaran dan ketetapan hukum yang berlaku. Saya ulangi lagi. Yang dimaksud adil adalah bertindak benar sesuai standar kebenaran dan ketetapan hukum yang berlaku. Salah satu sifat Allah kita itu adalah adil. Ya, banyak firman Tuhan yang menyatakan tentang keadilannya. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, itu tidak lepas dari keadilan yang dia lakukan. Ya, nah di sini kita akan membahas. Ya, saya akan ambil hanya 3 saja sebagai bukti dari firman Tuhan yang menyatakan tentang keadilan Allah itu sendiri. Dalam segala apapun yang dia lakukan, yang dia kerjakan, keadilan itu tetap ditegakkan. Ya, yang pertama, mari kita langsung saja buka dalam kitab Ulangan 32 ayatnya 4 bagian B. Ulangan 32 ayat keempat bagian B. Bapak Ibu boleh bersama-sama membaca dengan saya walaupun dari rumah masing-masing tapi tidak apa-apa untuk boleh membaca bersama dengan saya kebenaran firman Tuhan ini. Kita hanya baca bagian 4B-nya saja. Keluar ulangan 32 ayat 4 bagian B. 1, 2, iya. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Ya. Salah satu sifat Allah itu adalah adil. Dan pada ayat ini dikatakan Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Kalau kita boleh melihat segala peristiwa yang terjadi pada zaman perjanjian lama, banyak sekali yang menyatakan tentang keadilan Allah boleh dinyatakan, boleh ditegakkan. Di kebenaran firman Tuhan yang menyatakan pribadi Allah ada pribadi yang adil itu sungguh nyata. Dan boleh digenapi dalam segala sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Allah. Dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Ini juga yang diharapkan oleh Allah dari kehidupan setiap pribadi kita. Apakah itu saudara-saudaraku yang masih single, ya, yang belum married, apakah itu yang sudah berkeluarga? Dalam segala sesuatu yang kita boleh lakukan, kita harus bersikap adil. Tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, ya.
Tidak mentang-mentang karena dia banyak memberikan sumbangan lalu berpihak kepada orang itu. Atau tidak karena dia mungkin punya jabatan yang tinggi lalu berpihak kepada orang itu. Tidak. Allah mengajarkan kepada kita, Allah mengingatkan kepada kita untuk selalu bersikap adil dan tidak ada kecurangan di dalamnya. Karena memang Allah kita itu adalah Allah yang adil dalam segala keputusan-keputusan yang dilakukannya. Allah itu adil artinya ia akan selalu berlaku benar sesuai prinsip kebenaran Allah itu sendiri. Ya, keadilan Allah adalah sempurna, utuh, tidak bercacat celah. Artinya semua yang Allah rencanakan, yang Allah putuskan dan Allah kerjakan selalu berada pada koridor keadilan. Tidak pernah menyimpang daripada itu. Apakah engkau selalu berdoa setiap hari? Ataukah engkau tidak pernah berdoa setiap hari? Keadilannya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita nggak perlu merasa, kok Tuhan tidak adil ya terhadap saya. Saya sudah melakukan pelayanan. Ya, mungkin dulu sebelum corona tidak pernah absen untuk melakukan pelayanan, ya. Tapi kenapa kok Allah seperti ini terhadap saya? Si A yang jarang beribadah, yang jarang memberikan persepuluhan, yang jarang memberikan persembahan, yang jarang memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa mereka diberkati, saya kok tidak? Kenapa sih Allah engkau tidak adil terhadap saya? Mulai sekarang stop dengan cara berpikir seperti itu. Ya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Allah melihat sampai ke dasar hati manusia itu yang paling dalam. Dan segala sesuatu yang Allah lakukan juga itu dinyatakan sungguh benar adanya. Lalu bukti yang kedua bahwa Allah itu adalah adil. Ayub pasal yang ke-37 ayat yang ke-23. Ayub pasal 37 ayat yang ke-23. Mari kita sama-sama akan membuka kebenaran firman Tuhan ini. Ayub pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang Maha Kuasa tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Saya ulangi lagi, yang Maha Kuasa tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Besar kekuasaan dan keadilannya. Bukan karena Allah itu berkuasa, dia semena-mena melakukan segala sesuatu yang dia lakukan. Ya, walaupun tidak berkenan di mata manusia. Tidak seperti itu. Tetap pada koridor kebenaran firman Allah apapun yang dilakukan oleh Allah. Ayub menyatakan hal ini. Allah itu maha kuasa dan jalan-jalannya itu sungguh tidak dapat dipahami. Itu sebabnya firman Allah mengatakan jangan kita pernah merasa iri, cemburu atau tidak bisa terima dengan keadaan orang lain, membandingkan dengan orang lain. Kok si A seperti ini ya? Padahal saya setia, tidak pernah meninggalkan Tuhan, selalu saat teduh, baca firman Tuhan. Tapi saya kenapa seperti ini? Ya, itu jangan pernah lagi mulai sekarang kita boleh lakukan. Saya usaha sukses, saya baru merintis usaha yang baru gagal, usaha saya yang lama juga gagal. Allah tidak adil terhadap saya. Mari stop dengan pemikiran yang seperti itu. Ya, itu yang kedua. Lalu yang terakhir tentang sifat Allah yang adil. Mazmur pasal yang 111 ayat 7 bagian A-nya saja. Ya, Mazmur pasal 111 ayatnya yang ke-7 bagian A-nya saja. Ya, Mazmur pasal 111 ayat yang ke-7 pada bagian A-nya saja. Sama-sama boleh baca dengan saya kebenaran firman Tuhan ini.
semuanya saja ya. Mazmur 111 ayat yang ke-7. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Perbuatan tangan Allah itu adalah kebenaran dan keadilan. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa kita membantah apa yang sudah Allah nyatakan itu. Dan memang itu sungguh nyata dalam kehidupan Allah sendiri. Ya, memang perbuatan tangannya bersikap adil, bersikap benar terhadap siapapun manusia. Pada peristiwa Nuh, kita boleh tahu bagaimana Allah boleh nyatakan kuasanya. Semua manusia berlaku jahat di mata Allah, kecuali Nuh dan keluarganya. Tapi memang Allah adalah Allah yang teguh, Allah yang tidak pelin-pelan, Allah yang tidak berat sebelah, Allah yang tidak berbohong akan firman-Nya. Dia genapi. Semua orang yang melakukan kejahatan pada saat zaman Nuh itu habis semua ditelan oleh air bah. Bahkan seluruh makhluk ciptaan Tuhan itu habis, lenyap. Seketika itu juga hanya Nuh, istri, ketiga anak laki, ketiga menantunya yang diselamatkan oleh Allah. Apakah Allah galak? Apakah Allah itu pemarah? Tidak. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Itulah bukti kesungguhan Allah. Itulah bukti bahwa Allah tidak pernah ingkar janji dan semua yang dinyatakannya dalam firman Allah ini iya dan amin dan akan dan bahkan sudah digenapi oleh Allah sebagiannya. Pada zaman Yusuf, dia merupakan anak yang disayang oleh ayahnya. Sehingga saudara-saudaranya merasa iri dan benci kepadanya. Apakah Allah bersikap adil kepada Yusuf? Tidak tante, buktinya Yusuf itu fitnah oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur kosong, kemudian dia dijual ke pedagang Ismail dan dibawa ke Mesir. Mana bukti keadilan Allah? Padahal Yusuf itu melakukan yang benar di hadapan Allah. Mana buktinya? Buktinya Allah bersikap adil kepada Yusuf. Allah mengangkat Yusuf dari segala masalah, penderitaan yang dialaminya. Sehingga saudara-saudara Yusuf, 11 saudara laki-laki, 1 saudara perempuan, anak Yakub ada 13 secara keseluruhannya. Yang kesemuanya itu mereka bertekuk lutut akhirnya kepada Yusuf. Bahkan tidak sampai di situ, Yusuf diangkat menjadi penguasa muda di Mesir. Sehingga dia berkuasa atas tanah Mesir pada saat itu. Kalau dilihat dari masalah yang dihadapi, Yusuf bisa bilang, Tuhan engkau tidak adil kepada saya. Di mana engkau Allah ketika saya mengalami masalah ini, mengalami penderitaan ini. Secara manusia mungkin Yusuf mengatakan hal itu. Tetapi karena kekuatan yang berasal dari Allahnya, yaitu Allah kita, Yusuf tidak mengatakan itu dan tidak melakukan itu. Bagi kita yang bersikap adil selalu dan percaya kepada firman Tuhan. Tidak pelin-pelan. Sekarang lakukan firman Tuhan, besok tidak lakukan firman Tuhan. Sekarang mengasihi sesama, besok tidak mengasihi sesama. Sekarang kita mengasihi semuanya, besok hanya yang banyak jasanya saja yang boleh diperhatikan. Tidak seperti itu. Sebagai atasan dengan bawahan, diminta oleh Allah bersikap adil. Sebagai orang tua terhadap anaknya, mungkin anaknya ada yang selusin ya 12, atau ada anaknya yang 5, 10, bahkan ada anaknya yang sampai pernah saya dengar tuh 24, sampai lupa itu tes si A, si B, si C itu mana, siapa namanya, tapi harus bersikap adil.
Ya, tidak boleh. Mentang-mentang si A ini pintar anaknya, dipilih, diomong-omongin lah. Lebih pintar lagi anakku yang ini, dia itu tidak, begitu ya. Tidak. Mungkin Bapak Ibu dalam sikap tidak melakukan, tapi dalam perkataan sudah menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu tidak bersikap adil terhadap anak. Membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Atau mungkin ada perkara-perkara yang lain yang pernah kita tidak bersikap adil. Mulai dari saat ini berubah. Ya, marilah kita bersikap adil. Terhadap tetangga kita yang mewah kedudukannya, boleh kita bersikap adil, kita bersikap ramah siapapun mereka. Ya, apakah itu di tempat pekerjaan kita, apakah itu di lingkungan gereja, dimanapun kita boleh berada, bersikaplah adil kepada semuanya. Bukan karena apa yang dia lakukan dan dia perbuat, tetapi karena memang Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil adanya. Maka kita pun harus melakukan apa yang seperti Allah kita lakukan. Masih banyak contoh-contoh Alkitab yang lain yang kita bisa dapat pelajari. Tapi saat ini hanya beberapa tokoh itu dulu yang kita boleh pelajari. Lain waktu kita akan lanjut lagi. Atau Bapak Ibu bisa baca dalam Alkitab kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa sungguh Allah itu adil. Jangan pernah kau merasa Tuhan aku tidak ada apa-apanya. Aku enggak punya harta benda, aku tidak punya apa-apa Tuhan. Tapi ingat Tuhan tetap bersikap adil terhadap engkau. Engkau tidak pernah dinomorduakan. Semua manusia ciptaan Allah selalu dinomorsatukan oleh Allah. Tidak pernah dinomorduakan. Karena memang Allah itu tetap pada firman-Nya dan selalu bersikap adil. Bagaimanapun keadaanmu, bagaimana keadaan perekonomian kamu, bagaimana keadaan jabatan kamu, kedudukan kamu atau status kamu, ingat Tuhan tetap bersikap adil kepada siapapun juga. Ketika engkau berteriak minta tolong, Tuhan akan menjawabmu. Ketika engkau menangis mengadu, Tuhan tampung air matamu dalam kirbatnya. Enggak pernah engkau dibiarkan sendirian. Di telapak tangannya Tuhan sudah tertulis namamu. Di telapak tanganmu tertulis namaku. Di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Allah sepertimu yang tak pernah melupakanku. Ingat, Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Allah tidak pernah melupakan engkau. Keadilannya tetap bagi dirimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat kesempatan pagi hari ini boleh kembali menguatkan kita. Apabila kita dulu pernah tidak bersikap adil terhadap sesama kita, terhadap anak kita, terhadap siapapun orang-orang yang ada di sekeliling kita, berubah. Karena Allah itu adalah Allah yang adil. Jangan pernah pilih kasih, jangan pernah lihat-lihat kejabatan seseorang, kedudukan seseorang. Tapi terimalah semua orang apa adanya sesuai dengan keberadaannya. Karena Allah pun memperlakukan Bapak, Ibu dan saya demikian adanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur kalau kembali kami diingatkan Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah kami yang adil. Allah kami yang sungguh luar biasa. Yang tidak pernah membeda-bedakan siapapun juga. Yang firman-Mu sungguh iya dan amin dalam kehidupan kami. Di mana Engkau mengajarkan kami. Kami tidak perlu cemburu. Kami tidak perlu iri. Kami tidak perlu sirik kepada siapapun juga Tuhan. Karena kami tahu Allah senantiasa mengenal setiap pribadi kami. Allah senantiasa mengetahui setiap pribadi kami. Dan iman percaya kami menyatakan Tuhan bahwa setiap nama kami, setiap pribadi kami itu tetap ada pada tangannya Tuhan. Nama kami terukir dalam tangannya Tuhan. Sehingga ketika kami boleh ada masalah, pergumulan, tantangan itu, Engkau boleh nyatakan kuasa-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Pembelaan Allah itu boleh nyata dalam kehidupan kami. Keadilan Allah itu juga boleh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kalau sampai saat ini
Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kekuatan kami Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi semata karena Engkau yang senantiasa memberkati kami, melindungi kami dan sungguh nyata dalam Tuhan. Terima kasih buat keadilan-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Dan Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajarkan kami untuk kami tidak melihat apa yang kelihatan di depan mata kami. Tapi kami boleh melihat tangan Allah yang penuh dengan kuasa nyata dalam kehidupan kami. Dan kami juga mengetahui Allah bukan melihat apa yang ada di depan mata manusia, tapi Engkau melihat sampai ke dasar hati kami yang paling dalam Tuhan. Mampukan kami bersikap adil kepada siapapun juga sebagai pelayan Tuhan. Hilangkan rasa pilih kasih, hilangkan rasa Tuhan melihat sesuatu dari teman kami sehingga kami boleh mengasihi mereka. Siapapun mereka Tuhan. Kami boleh tetap mengasihi mereka dan memberikan yang terbaik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami berkat-Mu, jadikan kami terang-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada Tuhan. Dalam segala kehidupan mereka, permasalahan mereka, Allah juga yang boleh memberkati. Meteraikan firman-Mu yang jauh dari sempurna ini Allah. Sehingga ini boleh tetap hidup dalam setiap hati kami, pendengaran telinga kami. Sehingga di sepanjang kehidupan kami, hari-hari yang kami lalui, sungguh firman Allah itu ya dan amin nyata dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita sudah diberkati dengan luar biasa. Baik melalui pujian maupun kebenaran firman Tuhan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Kiranya Tuhan pakai terus lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga kepada tim kreatif yang sudah mempersiapkan perangkat ibadah pada hari ini. Mari sedang jemaat kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami berterima kasih Tuhan sudah memberkati kami dengan luar biasa. Baik melalui pujian, baik juga kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Sehingga ibadah pada hari ini boleh kami nikmati menjadi berkat yang luar biasa. Tuhan berkati juga seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada. Dalam rumah tangga masing-masing Tuhan berkati, damai sejahtera-Mu limpah dalam tiap-tiap rumah tangga. Tuhan mencukupkan segala keperluan kebutuhan dari sidang jemaat-Mu. Bukakan pintu-pintu berkat baru untuk segala usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu. Berkati setiap tangan yang sudah memberi dengan penuh sukacita, mengembalikan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Tuhan berkati Bapa. Anak-anak kami juga Tuhan berkatai, jagai lindungi mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Sekarang sidang jemaatku yang kekasih, di akhir dari ibadah kita pada hari ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.